Sejumlah skema telah disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan arus mudik di jalur darat termasuk di jalan tol. Termasuk adanya aturan tidak boleh menghabiskan waktu lebih dari 30 menit di rest area jalan tol. Bagaimana implementasinya dan apa saja antisipasi yang akan dilakukan? Sudah bergabung bersama dengan kami hari ini ada Ibu Tita Paulina Purbasari, Direktur Pengelolaan Gedung dan Fasilitas PT Jasa Marga Related Business JMRB. Selamat sore Ibu Tita. Selamat sore, Pak Beni. Ya, Terima selamat kasih. sore. Terima kasih sudah bersama dengan CNN Indonesia Newsroom sore hari Ya, ini. Saya akan langsung bertanya, Ibu, ada aturan tidak boleh lebih dari 30 menit di rest area jalan tol. Nah, saya dan banyak calon pemudik ini bertanya-tanya bagaimana sebenarnya implementasi agar aturan ini bisa berjalan. ya. Baik Pak, kami akan jelaskan bahwa aturan kami akan mengimplementasikan eh, aturan berada di rest area 30 menit ini sesuai dengan instruksi dari Kementerian PUPR ya Pak. Jadi kami akan menempatkan imbauan-imbauan melalui media ruang publik ya berupa spanduk gitu bahwa sebaiknya berada di rest area maksimum 30 menit. Jadi melalui public address yang ada di rest area itu kami akan secara terus-menerus memberikan himbauan kepada pengguna jalan supaya tidak terlalu lama di rest area. Nah, itu juga sebenarnya kami melakukan ini satu Pak, karena memang kan COVID ini sudah landai ya, kami berharap akan terus melandai. Nah, memang supaya tidak terlalu lama berada di rest area. Kemudian untuk mempercepat waktu di rest area ini, kami juga menghimbau sebenarnya kepada para tenan-tenan yang ada di rest area supaya bisa menyediakan box-box makanan sehingga pengguna jalan bisa memesan makanannya di take away gitu. Jadi tidak duduk-duduk di rest area. Kemudian juga kami menambah jumlah toilet fungsional di rest area sehingga kami berharap tidak terjadi antrean juga yang akan pergi ke toilet. Dan kami akan menempatkan petugas untuk memantau kepadatan dan juga petugas-petugas yang akan mengatur lalu lintas di dalam rest area. Nah, sebenarnya kami juga ingin agar pengguna jalan juga bisa bekerja sama dengan kami ya. Artinya gini, kenapa dibatasi 30 menit supaya pengguna jalan ini bisa bergantian dengan pengguna jalan yang lain. Artinya supaya semua pengguna jalan di jalan tol yang memerlukan memerlukan untuk pergi ke toilet atau ibadah atau membeli makanan semua bisa terlayani. Oleh karena itu sebenarnya kami berharap ada kerjasama juga dari pengguna jalan supaya pengguna jalan ini juga tidak berlama-lama di rest area. Mungkin seperti itu Pak Beni. Baik, Bu Tita, ini sebenarnya bagus sekali ya. Maksudnya adalah untuk menjaga agar pemudik bisa bergantian. Ada yang mau beribadah, mungkin ada yang mau mengisi bensin juga, mungkin ada yang mau ke toilet. Lalu untuk kontrolnya sendiri Bu, bagaimana? Apakah nanti untuk misalnya mobil masuk supaya tidak boleh lebih dari 30 menit, apakah ada tanda atau ada petugas yang melakukan misalnya sudah lebih dari 30 menit diminta untuk segera pergi begitu Bu? Baik Pak Beni, mungkin satu kontrolnya itu supaya tidak terlalu penuh di rest area ini di awal masuk atau di on ramp kita itu kan kita ada CCTV sehingga dan ada petugas sebenarnya Pak yang memantau sehingga kami berharap jika antrian itu sudah sampai di on ramp itu kami akan melakukan buka tutup di rest area dengan bantuan dari instansi terkait. Nah tadi Pak Beni menanyakan bagaimana supaya kita cara memantaunya ya. Iya betul. Cara kami memonitor itu adalah ya kami memberikan himbauan Pak, memberikan himbauan secara terus-menerus terutama saat terjadi peak ya kepadatan di rest area. Nah itu kami akan petugas-petugas ini juga akan mengingatkan dan juga mungkin melalui tadi Pak public address itu agar mereka ya bisa secara bergantian lah gitu kepada pengguna jalan yang lain memberikan kesempatan kira-kira seperti itu Pak Beni.
Baik, Bu Tita, ini salah satu syarat mudik ini juga adalah vaksin booster dan hingga 5 hari lalu ini baru sekitar 15% warga ini menerima vaksin booster. Itu artinya ada banyak yang belum divaksin dan kemungkinan akan menerima vaksin di sejumlah titik mudik seperti di rest area. Ini bagaimana menjaga agar tidak terlalu banyak penumpukan pemudik di saat melakukan booster ini? Ya, biasanya kami kalau melakukan vaksinasi di rest area itu ada ini Pak, dipublikasikan, maksudnya mereka bisa mendaftarkan melalui aplikasi yang diberikan. Jadi atau misalnya kami mensosialisasi melalui kami minta bantuan jalan tol untuk di ruas jalan tol akan diberikan sosialisasi, mungkin akan ada vaksin di misalnya rest area 519 Solo atau di rest area Cikampek misalnya. Nah itu akan kami sampaikan seperti itu Pak. Baik, Ibu Tita, ini jika nanti terjadi kepadatan di jalur tol, tentu kita semua berharap ini tidak terjadi. Ini permasalahan normal pengendara ini dan penumpang ini biasanya ingin ke toilet, bensin habis, lapar di jalan. Ini kan biasanya bisa tertampung di rest area. Biasanya kan kalau misalnya tidak macet ini bisa dijangkau dengan cepat nih. Kalau macet, ini bagaimana nih antisipasinya? Ya Pak. Nah, biasanya kalau terjadi kemacetan itu memang tadi Pak kami sampaikan bahwa kan tidak bisa semuanya masuk ya Pak. Artinya kalau kemacetan ini mungkin diatasi oleh pihak kepolisian nantinya ya Pak. Tapi di pihak kami untuk menjaga supaya di dalam rest area ini tidak terjadi kepadatan atau jangan sampai stuck di dalam rest area, ini akan kami lakukan buka tutup di rest area Pak. Mudah-mudahan mudik kali ini bisa lebih baik Pak, karena kami juga melihat bahwa semua instansi bekerja sama untuk menangani agar di ruas jalur tol ini juga bisa lancar. Mungkin itu sih Pak. Baik, Ibu Tita, terima kasih sudah bersama dengan kami hari ini. Ini juga selain dari usaha dari pihak Jasa Marga, pengelola jalan tol, dan juga pihak kepolisian, ini juga dibutuhkan kerjasama dari para pengendara begitu ya, untuk tidak terlalu lama di jalan tol, tidak terlalu lama di rest area, sehingga tidak mengakibatkan penumpukan. Terima kasih Bu Tita, semoga kita berharap mudik tahun ini lancar. Selamat mempersiapkan mudik tahun ini, semoga lancar. Terima kasih.